Dalam video singkat ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengatalogan deskriptif, perbedaan pedoman pengatalogan deskriptif, dan juga saya akan menjelaskan pembuatan deskripsi bibliografi secara lengkap. Pengertian pengatalogan deskriptif. Pengatalogan deskriptif merupakan kegiatan mengidentifikasi dan menggambarkan karakteristik bibliografi dari masing-masing bahan perpustakaan. Dalam katalogisasi deskriptif ini, yang menjadi sasaran adalah entry utama dari sebuah buku dan hasilnya dicantumkan dalam katalog. Yang dimaksud dengan entry utama adalah uraian katalog yang dibuat pertama kali, yang terdiri atas tajuk dan unsur-unsur katalog lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengatalogan deskriptif merupakan kegiatan mengidentifikasi dari ciri-ciri fisik suatu materi pustaka seperti pengarang, judul, tempat terbit, nama penerbit, jumlah halaman, dan lain sebagainya. Dalam pengatalogan deskriptif ini, ada pedoman yang digunakan, yaitu AACR2 dan RDA. AACR2 adalah singkatan dari Anglo-American Cataloging Rules edisi kedua, yang merupakan pedoman internasional dalam pengatalogan deskriptif untuk berbagai jenis bahan perpustakaan dan titik akses dalam katalog. AACR2 merupakan peraturan pengatalogan untuk semua jenis bahan perpustakaan, baik tercetak maupun non-cetak. Sementara RDA adalah singkatan dari Resource Description and Access yang merupakan standar baru untuk deskripsi sumber informasi dan akses informasi yang dirancang untuk kepentingan perpustakaan di era digital. RDA merupakan standar baru yang dipertimbangkan yang dapat menggantikan AACR2 sebagai pedoman pengatalogan deskriptif dengan pendekatan yang berbeda. Terdapat beberapa perbedaan antara AACR2 dengan RDA yang dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama itu AACR2 terbit hanya dalam versi cetak. RDA terbit dalam versi cetak dan online. Yang kedua, AACR2 dibagi berdasarkan jenis bahan perpustakaan, sementara RDA dikembangkan dalam bentuk netral, tidak berdasarkan jenis bahan perpustakaan. Yang ketiga, AACR2 tingkatan deskriptif atau level of description, sementara RDA berdasarkan elemen inti atau core element. Yang keempat, AACR2 menggunakan GMD, sementara RDA tidak menggunakan GMD dan dikembangkan berdasarkan konten atau career dan media type. Yang kelima, entry utama atau main entry dalam AACR2, sementara RDA titik akses pengarangan atau authorized access point. Yang keenam, AACR2 deskripsi berdasarkan ISBD, sementara RDA deskripsi berdasarkan FRBR. Yang ketujuh, AACR2 pilihan titik akses, sementara RDA hubungan FRBR atau FRBR relationship. Yang kedelapan, AACR2 bentuk tajuk, sementara RDA attributes of FRAD entities. Kesimpulannya, AACR2 dan RDA memiliki perbedaan yang dapat terlihat jelas seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, yang mana pada saat ini AACR2 sudah digantikan keberadaannya dengan RDA dikarenakan AACR2 tidak mampu untuk menampung sumber informasi yang ada di perpustakaan ke dalam format digital, sedangkan RDA tidak lagi menggunakan proses untuk mengatalog sumber informasi secara konvensional. Selanjutnya, pembuatan deskripsi bibliografi menurut pedoman AACR2. Menurut AACR2, bagian deskripsi untuk buku terbagi atas daerah sebagai berikut ini. Yang pertama itu ada daerah judul dan pernyataan tanggung jawab. Yang kedua daerah edisi. Yang ketiga daerah data khusus. Yang keempat daerah impresum atau terbitan distribusi. Dan yang kelima ada daerah deskripsi fisik. Yang keenam daerah keterangan seri. Yang ketujuh daerah catatan. Yang kedelapan daerah penomoran dan harga dan sebagainya. Yang pertama daerah judul dan pernyataan tanggung jawab. Daerah judul dan pernyataan tanggung jawab terdiri atas judul sebenarnya, judul sejajar, judul lain atau anak judul, dan pernyataan kepengarangan. Sumber informasi utama dari daerah judul ini adalah halaman judul. Yang kedua, daerah edisi. Daerah edisi terdiri atas pernyataan edisi dan pernyataan penanggung jawab sehubungan dengan edisi.
Kemudian yang ketiga, daerah data khusus. Daerah data khusus untuk buku tidak digunakan. Selanjutnya, daerah publikasi. Sebagai sumber informasi utama digunakan halaman judul, halaman permulaan, dan kolofon. Daerah penerbitan pada umumnya terdiri dari tempat terbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Selanjutnya ada daerah deskripsi fisik. Daerah deskripsi fisik terdiri atas jumlah halaman atau jumlah jilid serta jumlah bukunya, pernyataan ilustrasi, dan lampiran serta tambahan. Sumber informasi utama yang digunakan adalah terbitan itu sendiri. Yang kelima, daerah seri. Daerah seri terdiri atas judul seri, pernyataan sub-seri, dan nomor seri. Yang ketujuh, daerah catatan. Yang tercakup di sini adalah catatan yang dianggap perlu tetapi belum atau tidak dapat dicantumkan dalam daerah lain yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, catatan dapat mengenai fisik maupun isi terbitan itu. Kemudian yang terakhir, daerah penomoran. Daerah ini terbagi dalam ISBN dan harga. Contohnya adalah buku yang berjudul Menembus Batas, Kisah 15 Diaspora Indonesia di Lembaga Keuangan Internasional. Dari analisis 8 daerah deskripsi bibliografinya, yang pertama daerah judul dan penanggung jawab. Yang pertama judulnya adalah Menembus Batas. Kemudian ada anak judul, yaitu Kisah 15 Diaspora Indonesia di Lembaga Keuangan Internasional. Kemudian editornya Andina Dwi Fatma. Kemudian pengarang pertama Ahmad Surono, serta penulisannya adalah Menembus Batas, (2) Kisah 15 Diaspora Indonesia di Lembaga Keuangan Internasional, _ Ahmad Surono, et al., dan editor Andina Dwi Fatma. Et al. Artinya di sini adalah pengarang yang lainnya, karena dalam buku ini pengarangnya lebih dari 3. Kemudian yang kedua, daerah edisi. Dari hasil analisis, edisi dari buku ini adalah cetakan pertama. Penulisannya adalah C.1. Yang ketiga, daerah data khusus. Daerah data khusus tidak digunakan untuk monograf atau buku. Kemudian yang keempat, daerah terbitan dan pengedaran. Dari hasil analisis, tempat terbitnya berada di Jakarta. Nama penerbit buku Kompas, tahun terbit 2017. Penulisan Jakarta, (2) Kompas Media Nusantara, 2017. Yang kelima, daerah deskripsi fisik. Dari hasil analisis, jumlah halamannya itu 280 halaman angka biasa, dan ilustrasinya gambar, karena dalam buku tersebut terdapat gambar sehingga dituliskan ilustrasi. Kemudian dimensinya adalah 14 x 21 cm. Penulisan 280 HLM, (21 cm). Kemudian daerah judul seri. Dari hasil analisis buku tersebut tidak ada judul seri. Kemudian yang ketujuh, daerah catatan. Dari hasil analisis dalam buku tersebut tidak ada catatan. Kemudian daerah nomor standar. Dari hasil analisis, ISBN-nya adalah 978-412-473-7 untuk soft copy. Kemudian 978-412-474-4 untuk versi e-book. Karena ini merupakan versi soft copy, maka ISBN yang dicantumkan di katalog adalah versi soft copy, yaitu ISBN 978-602-412-273-7.